Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga kalian tetap semangat. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu mengenai bentuk eksponen. Fungsi eksponen yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini yaitu mengenai fungsi eksponen bentuk fx sama dengan ax, a pangkat x dengan a-nya lebih dari 0. Nah, ini dikhususkan untuk siswa-siswi kelas 10 MIPA. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai fungsi eksponen, kita lihat dulu di sini penjelasan singkat mengenai fungsi. Ya, biar kita lebih paham apa itu yang dimaksud dengan fungsi. Fungsi ini suatu pemetaan. Nah, jadi yang namanya fungsi adalah suatu pemetaan antara dua himpunan. Nah, sekali lagi fungsi itu merupakan suatu pemetaan antara dua himpunan, yaitu dari himpunan pertama yang dinamakan dengan domain, misal saja himpunannya A, ke himpunan kedua yang disebut dengan kodomain, misal himpunannya di sini B. Sehingga jika fungsinya ini adalah fungsi f, maka f memetakan dari himpunan A atau domain ke himpunan B kodomain. Nah, jadi suatu pemetaan, tapi tidak pemetaan sembarang. Ya, pemetaan yang dimaksud di sini adalah pemetaan tertentu. Pemetaan yang bagaimana supaya disebut sebagai dengan fungsi? Suatu pemetaan bisa dikatakan fungsi. Pemetaan tersebut harus memenuhi bahwa setiap anggota himpunan domain, dalam hal ini misalkan yang tadi kita misalkan A, dipetakan tepat satu kali ke anggota kodomainnya atau ke B. Sehingga F memetakan setiap anggota-anggota A ke anggota B tepat satu kali. Nah, ini secara matematis, kalau kita punya fungsi F memetakan dari A ke B ini, F ini bisa kita sebut sebagai fungsi. Ya, apabila untuk setiap X anggota A, nah jadi semua unsur di A di sini, ini ada kata-kata simbol ini artinya untuk setiap, nah jadi semua, tidak boleh tidak. Kalau X ini anggota A, jadi sekali lagi untuk setiap X anggota A, ada tepat satu Y anggota B. Nah, jadi di sini ada tepat satu, nggak boleh lebih ya, Y anggota B, sehingga X dipetakan oleh F ke Y atau Fx sama dengan Y. Nah, ini secara matematis definisi dari suatu fungsi. Nah, dalam hal ini fungsinya adalah fungsi F dengan domainnya adalah A dan kodomainnya adalah B. Nah, sekali lagi A ini disebut sebagai domain dan B ini disebut sebagai kodomainnya. Nah, himpunan yang anggotanya hasil peta dari A disebut dengan rang. Jadi di sini rang itu tidak harus semua unsur di B. Ya, bisa juga sebagian. Sehingga rang ini disebut juga sebagai himpunan bagian dari kodomain atau himpunan bagian dari B. Nah, itu secara sekilas pengertian dari fungsi. Dan sekarang kita lihat fungsi eksponen. Nah, sekali lagi fungsi itu pemetaan, sehingga fungsi eksponen juga merupakan suatu pemetaan. Ya, pemetaannya yang tadi yang sudah disebutkan bahwa semua unsur-unsurnya dari domainnya dipetakan ke kodomainnya. Dalam hal ini, untuk fungsi eksponen yang dimaksud di sini adalah fungsinya dipetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real lagi. Jadi domainnya adalah bilangan real, kodomainnya adalah bilangan real juga. Nah, untuk fungsi eksponen ini, dalam hal ini kita bahas bentuk umumnya yang seperti ini.
ya, yaitu yang fx sama dengan b dikali a pangkat x. Ini bentuk secara umum ya, dengan b nya tidak boleh sama dengan 0, a nya lebih dari 0, dan a nya nggak boleh 1. Nah, jadi ini a nya bilangan real, b juga bilangan real. Jelas b nya nggak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti nanti ini hasilnya fx sama dengan 0, ya, nanti akan menghasilkan fungsi konstanta. Dan a nya juga tidak boleh kurang dari 0 atau negatif, ini tidak boleh ya. Jadi bilangan negatif untuk a nya tidak boleh, karena ini kalau negatif dia bukan suatu fungsi eksponen yang dimaksud yang di sini ya, artinya di pembahasan kita sekarang ini. Dan a nya juga tidak boleh sama dengan 1. Kalau a nya 1 berarti nanti 1 pangkat x, nah, hasilnya kan 1, jadi nanti menghasilkan fungsi konstanta juga. Nah, ini untuk fungsi untuk fungsi eksponen di sini, sekali lagi domainnya adalah bilangan real dan kodomainnya adalah bilangan real juga. Nah, untuk a ini disebut juga sebagai bilangan pokok ya, atau basis. Nah, ini contoh-contoh untuk fungsi eksponen. Di antaranya ada fx sama dengan 2 pangkat x. Di sini a nya berarti 2. Kemudian contoh berikutnya fx sama dengan 3 dikali 5 pangkat x, berarti 3 ini sebagai b, 5 ini sebagai a. Nah, kemudian ada juga y. Ini fx ini boleh sama saja kita sebutkan sebagai y. Y sama dengan 1/2 pangkat x, berarti sebagai a nya adalah 1/2. Ini masih fungsi eksponen. Kenapa? Karena a nya tidak sama dengan 1 dan a nya lebih dari 0. Masih memenuhi ya, memenuhi bentuk umum di sini. Kemudian y sama dengan negatif 2 pangkat x. Nah, ini bukan a nya yang negatif ya, tapi di sini b nya. Kalau b di sini boleh negatif. Kebetulan b nya negatif 1. Sedangkan a nya adalah 2. Kemudian gx sama dengan 3 pangkat x dikurangi 1 juga. Ini adalah bentuk eksponen juga ya. Kalau misalkan kita tarik penyederhanaan ya, ini sama bentuknya seperti ini. Yaitu kira-kira contoh-contoh dari bentuk fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen ini dapat merupakan fungsi naik. Nanti kalau kita plot gambarnya, fungsi eksponen ini bisa berupa grafik fungsi yang naik ya, atau juga ada fungsi yang turun. Nah, makanya secara umum untuk penerapan dari fungsi eksponen ini biasanya ada dalam kasus pertumbuhan dan juga ada dalam kasus peluruhan. Nah, itu kira-kira untuk fungsi eksponen. Nah, kemudian untuk mengeplot grafik fungsi eksponen, nah, jadi pada saat kita mau menggambarkan ya sketsa grafiknya dari fungsi eksponen ini, misalkan fungsi fx sama dengan 2 pangkat x serta yang lainnya, dengan cara kita tentukan nilai-nilai fungsi untuk x yang ditetapkan. Maksudnya kita tetapkan dulu x-nya ya, biasanya dari negatif sampai ke positif, dan untuk bilangan x-nya ini bilangan-bilangan yang bulat, misalkan negatif 4, negatif 3, negatif 2, kemudian terus sampai 4. Nah, kemudian kita tetapkan nilai-nilai x tersebut, kemudian kita cari nilainya. Ya, contohnya x-nya untuk fungsi ini. Nantilah kita bahas lebih jauh cara mengeplot dari suatu grafik fungsi eksponen tersebut. Oke, berikutnya sekarang kita lihat fungsi eksponen bentuk yang pertama. Ini bentuk yang sangat sederhana, yaitu bentuknya fx sama dengan a pangkat x untuk a nya lebih dari 1. Untuk fungsi eksponen bentuk pertama ini, kalau kita lihat sifat-sifatnya nanti akan kelihatan di dalam grafik ya, tapi secara umum kita lihat dulu. Di sini f ini merupakan fungsi naik. Nah, jadi untuk a nya lebih dari sini, dia akan selalu naik fungsinya. Definisi fungsi naik ini secara matematis dapat kita nyatakan bahwa untuk setiap a dan b anggota domain fungsi f, jadi a dan b ini suatu bilangan ya, yang kita ambil sembarang dari anggota domainnya, dengan a nya ini kurang dari b,
maka nilai fungsinya atau FA-nya itu kurang dari FB atau kurang dari nilai dari B itu sendiri, maka dia akan selalu naik. Ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua ini, fungsi fx sama dengan a pangkat x ini, dia akan selalu memotong sumbu y. Ya, dia selalu memotong sumbu y di titik 0,1. Nah, jadi dia akan memotong sumbu y di titik 0,1. Kemudian sifat yang berikutnya, f ini merupakan fungsi kontinu. Ya, istilah gampangnya kontinu selalu nyambung. Secara matematis dapat dinyatakan bahwa untuk setiap x anggota domain fungsi f, jadi semua titik-titik di domain ini akan ada, akan selalu ada y anggota bilangan real, sehingga fx sama dengan y. Artinya semua titik di sini selalu ada, ya, selalu ada nilainya. Maka dia merupakan fungsi kontinu. Sifat berikutnya, sumbu x ini tidak pernah dipotong. Artinya fungsi fx sama dengan a pangkat x, dia tidak pernah memotong sumbu x. Ya, di dalam sistem koordinat Kartesius ini dia tidak pernah memotong sumbu x. Nah, melainkan hanya didekati saja. Jadi semakin besar nilai x-nya didekatin, semakin dekat ke fungsi, ke sumbu x-nya, atau semakin kecil nilai x-nya atau negatifnya makin besar, dia semakin mendekati sumbu x. Nah, hal seperti ini, sumbu x ini disebut juga sebagai asimtot. Ya, jadi asimtot itu adalah suatu garis yang didekati oleh suatu fungsi tapi tidak pernah nempel, ya, apalagi memotong, nempel aja tidak pernah. Itu namanya adalah asimtot, ya, asimtot dari suatu fungsi. Nah, f ini merupakan fungsi satu-satu. Nah, jadi dia fungsi satu-satu. Karena fungsi satu-satu ini, maka fungsi fx sama dengan a pangkat x memiliki inverse. Nah, nanti inverse fungsi akan dibahas lebih jauh. Nah, kemudian untuk domainnya, domain fungsi f ini dia sepanjang garis sumbu x. Jadi semua sumbu x ini titik-titiknya, ya, dengan x-nya bilangan real merupakan domain. Nah, jadi df-nya secara umum ini himpunan yang anggotanya x dengan x adalah anggota bilangan real. Sedangkan untuk kodomainnya adalah sepanjang garis sumbu y, itu untuk kodomainnya. Sedangkan untuk rangnya, atau dikenal dengan RF, ini disingkatnya, yaitu himpunan yang anggotanya adalah y, dengan y-nya itu lebih dari 0. Nah, dia tidak pernah mendapatkan nilai y sama dengan 0, dengan y-nya anggota bilangan real, dan y-nya tidak pernah negatif. Jadi kalau kita plot grafik fungsi ini, dia akan selalu di atas sumbu x, ya, karena emang di sini rangnya adalah y lebih dari 0. Sekarang kita lihat contoh dari fungsi eksponensial bentuk pertama ini untuk contoh yang pertama. Misalkan di sini kita punya fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Kita diperintahkan untuk menggambar sketsa grafik. Ya, kita hanya menggambar sketsa grafiknya. Kemudian kita tentukan sifat-sifat yang dimiliki dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ini. Nah, untuk menggambarkan sketsa grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ini, pertama kita tentukan terlebih dahulu beberapa nilai x. Ya, kita tentukan dulu beberapa nilai x. Misalkan kita tetapkan x-nya, kita mulai dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan nilai-nilainya. Misalkan kita mulai dari 0, ya. Berarti di sini x-nya 0, sehingga didapat 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian untuk x sama dengan 1, berarti 2 pangkat 1, yaitu 2. Kemudian untuk x-nya 2, berarti 2 pangkat 2, berarti 4. Kemudian untuk x sama dengan 3 didapat 8. Untuk x sama dengan 4 didapat 16. Untuk x sama dengan 5 didapat 32. Nah, sedangkan untuk yang bagian negatifnya di sini
untuk X-nya negatif 1, berarti kita gunakan sifat eksponen 2 pangkat negatif 1 atau 1 per 2. Ya, atau 1 per 2 pangkat 1. Untuk X-nya negatif 2 berarti cara mencarinya 1 per 2 pangkat 2 atau 1 per 4. Dan seterusnya untuk X negatif 3 dan X pangkat negatif 4. Nah, sehingga dari titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi, kita plot. Ya, kita plot ke dalam suatu grafik. Nah, sehingga didapat grafiknya seperti ini. Tadi untuk 0, X-nya didapat, Y-nya adalah 1. Untuk X-nya 1 didapat, Y-nya adalah 2. Untuk X-nya 2 didapat, Y-nya adalah 4. Untuk 3 didapat, di sini Y-nya 8, untuk 4 16 dan seterusnya. Sehingga dari titik-titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis lengkung yang halus sehingga didapatkan grafik fungsi seperti ini. Nah, ini adalah grafik fungsi dari fx sama dengan 2 pangkat x. Terus bagaimana dengan sifat-sifatnya? Sifat-sifat dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ini berdasarkan grafik ini sangat jelas sekali bahwa f ini merupakan fungsi naik. Nah, dia naik karena kalau kita ambil titik 2 dan 4, maka nilai 2 ini kurang dari nilai 4 atau 4 lebih besar nilainya daripada 2, sehingga naik fungsinya. Kemudian f ini memotong sumbu y di titik 0,1. Kita lihat di sini pada saat nilainya 0, y-nya 1. Ini titik potongnya. Ini adalah titik potong sumbu y. Ya, artinya grafik fungsi f ini memotong sumbu y di titik 0,1. Kemudian sifat berikutnya, f ini merupakan fungsi kontinu. Nah, kita lihat di sini secara grafik pun kelihatan fungsinya kontinu. Sifat berikutnya di sini asimtot dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Kita lihat di sini semakin ke kiri, grafik fungsi ini semakin mendekati sumbu x, tapi dia nggak pernah nempel di sumbu x, ya, apalagi memotong. Nah, maka sumbu x ini disebut sebagai asimtot, ya, asimtot dari fungsi f. Nah, kemudian f juga merupakan fungsi 1,1. Ya, ini 1,1 artinya setiap titik-titik ini memiliki tepat 1, ya, tepat 1 dan memiliki inverse juga. Nah, sedangkan domainnya adalah nih, domainnya sumbu x semuanya. Jadi untuk setiap x ini, ya, dengan x yang anggota bilangan real, dia sebagai domainnya. Sedangkan ranknya kelihatan di sini, ranknya hanya sumbu y positif, ya, yang lebih dari 0, sehingga rf-nya adalah y dengan y-nya lebih dari 0. Nah, ini untuk penjelasan dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Berikutnya kita lihat bentuk fungsi eksponensial yang kedua. Nah, yang kedua ini bentuknya adalah fx sama dengan b dikali a pangkat x. Nah, dengan b-nya lebih dari 0, kemudian a-nya lebih dari 1. Mirip seperti bentuk yang pertama. Nah, jadi bentuk umum dari fungsi fx sama dengan b kali a pangkat x ini mirip seperti bentuk pertama. Perbedaannya di sini terdapat bilangan real b, ya, di depan a pangkat x-nya. Yang ini merupakan faktor pengali dari bentuk yang pertama tadi, yaitu yang pertama itu fx sama dengan a pangkat x. Nah, sehingga secara umum untuk sifat-sifat yang dimiliki oleh fungsi fx sama dengan b kali a pangkat x ini, ya, sifatnya sama, ya, terdapat banyak kesamaan dengan fungsi yang pertama. Cuman ada satu perbedaan yang sangat mencolok di sini adalah titik potongnya. Titik potong kurva fungsi fx sama dengan b kali a pangkat x ini terhadap sumbu y-nya yaitu di titik 0, b. Ya, kalau bentuk yang pertama tadi di titik 0,1, kalau sekarang di titik 0, b. Karena di sini semua nilai-nilai fx-nya untuk x yang ditetapkan dikalikan dengan b.
Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh untuk fungsi yang kedua, ya, yang bentuk yang kedua yaitu fx sama dengan b dikali a pangkat x yang tadi. Contohnya misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 10 dikali 2 pangkat x. Nah, perbedaan di sini ada angka 10. Kalau tadi di sini 2 langsung 2 pangkat x saja. Nah, sama perintahnya, kemudian tentukan juga sifat-sifatnya. Nah, untuk menyelesaikannya caranya sama seperti bentuk yang pertama, yaitu tentukan atau kita tetapkan dulu nilai x-nya. Di sini kita tetapkan dari negatif 4 sampai 4. Ya, kemudian semua titik-titik x ini kita tentukan nilainya. Misalkan di sini 0, ya. Untuk x-nya 0 berarti 2 pangkat 0 1 dikali 10, berarti 10. Untuk x-nya 1 berarti 2 pangkat 1, 2 dikali dengan 10, 20. Untuk x-nya 2, berarti 2 pangkat 2 itu 4, dikali dengan 10 sama dengan 40. Ya, begitu pula untuk yang x-nya 3, yaitu 80, dan 4, 160. Untuk x-nya negatif 1, berarti 2 pangkat negatif 1, berarti 1 per 2. Ya, 1 per 2 dikali dengan 10, yaitu 5. Kemudian negatif 2 itu 1 per 2 pangkat 2 dikali 10, berarti 10 per 4 atau 5 per 2. Yang x-nya negatif 3 juga didapat 5 per 4. Negatif 4 adalah 5 per 8. Nah, dari titik-titik yang kita dapatkan ini, kita plot. Ya, sama kayak contoh pertama tadi, kita plot ke dalam suatu sistem koordinat kartesius yang memuat sumbu x sama y. Dari grafik tadi, ya maaf, dari titik-titik tadi, maka kita dapatkan grafik yang sudah kita plot itu, kemudian kita hubungkan. Ya, kita hubungkan dengan suatu garis yang halus sehingga didapat grafik seperti ini. Untuk x-nya 0 tadi didapatkan 10, ini 10. Untuk x-nya 1, ya, didapatkan 20 nilai y-nya. Untuk x-nya 2 didapatkan nilai y-nya itu 40, nih titiknya. Kemudian 3 didapatkan y-nya 80, dan 4 ini 160. Sedangkan untuk negatif 1, ini negatif 1 yaitu 5. Untuk negatif 2 adalah 5 per 4. Untuk negatif 3 adalah 5, maaf, ini negatif 3 5 per 4. Kalau yang negatif 2 tadi 5 per 2, dan negatif 4 adalah 5 per 8. Sehingga dari grafik ini kita bisa tentukan sifat-sifatnya. Pertama, fungsinya selalu naik, ya, maka merupakan fungsi naik. Kemudian memotong di titik 0,10, ya, memotong sumbu y. Jadi f ini memotong sumbu y di titik 0,10. Kemudian di sini sifat berikutnya, f merupakan fungsi kontinu. Sifat berikutnya juga asimptotnya adalah sumbu x, karena sumbu x ini didekatin oleh fungsi f. Ya, semakin besar negatif ke sini, semakin dekat ke sumbu x, tapi dia tidak pernah nempel bahkan memotong. Nah, maka disebut dengan asimptot. Ya, asimptotnya di sini sumbu x. Kemudian f ini merupakan fungsi satu-satu. Ya, jadi setiap ada nilai x, misalkan di sini 1 memetakan ke 10, ya. Kemudian semua titik di sini ada petanya semua, dan ini memiliki inverse, ya. Domain fungsi f-nya yaitu sepanjang sumbu x, ya, sama seperti contoh yang pertama, yaitu df dengan x, anggota bilangan real. Kemudian rangnya yaitu sumbu y yang lebih dari 0 atau sumbu y positif, ya. RF-nya yaitu y dengan y-nya lebih dari 0 dan y-nya bilangan real. Nah, itu dua jenis fungsi yang kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu fungsi dengan bentuk umum fx sama dengan a pangkat x dengan a-nya lebih dari 1. Kemudian yang kedua itu adalah fx sama dengan b dikali a pangkat x. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.